Baik, kali ini saya akan mempresentasikan cara menambah log, add log, menghapus, mengedit, buat create a div, dan juga file management. Add log, ini perlu diperhatikan ada menu auto. Menu auto ini adalah tujuannya mendapatkan waktu saat ini. Seperti ini terlihat bahwa detiknya bergerak, berarti ini live. Menu auto ini dipergunakan misalnya pada saat kontes. Kontes itu kan datanya terekam live. Jadi pada jam sekian komunikasi, jam sekian itu pula data direkam. Berbeda dengan misalnya merekam data yang GSO-nya sudah masa berlalu. Misalnya kemarin atau beberapa hari sebelumnya. Misalnya contohnya misalnya tanggal 20 Oktober jam 05.05 kita GSO dengan Whiskey One Alpha Whiskey misalnya di frekuensi 14.200, mode-nya SSB, RST-nya misalnya 59, terus kita laporkan juga, dilaporkan kita 59, lalu isi grid square. Kalau tidak ada grid square-nya juga tidak masalah, tapi bisa kita edit, kita perbaiki di waktu selanjutnya kalau sudah kita ketahui grid square-nya. Sekarang kita save ya. Itu perbedaannya kalau merekam data di masa-masa sebelumnya. Jadi jam, menit, detiknya, tanggalnya tidak berubah. Sekarang kalau kita di mode kontes, kita tinggal klik auto, tanggal, bulan, tahun menyesuaikan dengan saat ini. Terlihat dari bergeraknya detik. Sekarang kita contohkan, misalnya ini kita dalam mode kontes ya, call sign-nya. Nah, kalau kita tap, ini muncul namanya. Misalnya kita di frekuensi 7125. Asumsikan saja ini laporannya 5 dan 9. Kita tinggal save. Perhatikan ya waktu kita save di detik berapa. Nah, ini setelah kita save data sebelumnya tadi, maka date-nya untuk komunikasi selanjutnya akan bergerak. Misalnya kita tambah. Misalnya tetap di frekuensi 7125, kita save lagi. Misalnya ini kita isi, kita save lagi. Date-nya sampai detiknya akan berubah terus. Misalnya kita tinggal save terus. Kita lakukan save terus menerus. Ini data akan terekam sesuai dengan waktu. Misalnya kita rubah sedikit ya datanya, misalnya di sini frekuensinya 7025, mode-nya misalnya di CW 599 misalnya. Misalnya kita 14 gitu ya, misalnya supaya ada perbedaannya. Kita save. Misalnya ini bandnya kita rubah ya, supaya ada perbedaan. Misalnya di mode-nya SSB.
mode-nya FT8 misalnya. Nah, ini misalnya ada satu kondisi, misalnya grid square-nya diisi. Misalnya ya. Maka sistem akan menghitung jarak antara AB11DE dengan OI3IS, yaitu adalah 9.900 km. Gitu ya. Close. Sekarang coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ini hasil data-data yang kita rekam. Kalau misalnya kita mau edit salah satunya, misalnya ini. Misalnya kita ganti. Save. Itu di save, ini data akan berubah. Nah, kembali lagi, misalnya contohnya ini, kita mau edit, kita double klik ya. Nah, misalnya 6, misalnya ternyata bukan SSB ya, FT8. Misalnya grid square-nya. Nah, ini distance-nya juga berubah. Dan juga perhatikan kalau misalnya frekuensi dirubah, maka B-nya juga berubah. Ini juga muncul country-nya di mana, diaksesinya, prefix-nya, dan lain sebagainya. Save. Sekarang kita close. Inilah data-data yang barusan kita rekam. Kalau kita mau hapus, kita tinggal klik salah satunya sekali, lalu delete. Nah, ini record ini kalau misalnya kita klik OK, maka data ini hilang. Tapi kalau di cancel tidak jadi hilang. Sekarang kita tes hapus ya. Ini delete log, record hapus. Nah, maka hilang. Kita coba create adif dari file ini. Sudah terbentuk. Nanti bisa kita lihat di file management. Nah, ini dia. Ini adif yang sudah terbentuk, yaitu pernah membuat 3 kali file adif. Di sini ada file KSL dan juga file master KSL. File KSL ini terbentuk berdasarkan KSO yang pernah terjadi dengan latar belakang gambar-gambar berdasarkan master KSL. File-file ini bisa kita copy ke tempat lain dengan cara memberi tanda, misalnya ini. Kita pilih file mana saja yang mau kita copy, misalnya seperti ini. Seandainya mau kita copy, kita bisa menentukan mau ke drive mana. Hanya ini saya masukkan satu flash disk. Secara otomatis sistem akan mengenali flash disk tersebut. Nah, ini muncul flash disk USB. Kalau misalnya kita mau copy ke drive E, kita tinggal klik E-nya, mau ke drive D tinggal klik D-nya, ke drive F tinggal klik F-nya. Sekarang kita coba ke drive E, lalu kita tentukan targetnya di drive E itu foldernya apa. Misalnya defaultnya adalah call sign. Tapi kalau kita mau ganti, bisa saja. Yes, gitu. Kita klik copy, maka akan ada 1, 2, 3, 4, 5 file test. File dalam folder test. Kita lihat.
ini. Saat ini muncul file-file yang kita copy. Ini file-file yang sudah kita copy. Oke, sekarang file-file yang kita pilih bisa kita hapus dengan menandai, lalu kita klik delete. 3 kelompok file ini, yaitu file ADIF, file cancel, dan file master cancel, bisa dihapus filenya, tapi disarankan file master cancel tidak dihapus, karena ini menjadi referensi untuk pembuatan file cancel. Kita coba dengan 2 jenis file ini saja ya. Kita tandai dua file ADIF dan 2 file cancel. Kita delete. Setelah kita klik delete, maka file-file yang sudah ditandai tidak bisa dirubah select-nya ya. Kalau yang belum dihapus bisa ya. Contohnya ini masih bisa, tapi kalau yang sudah tadi di delete tidak bisa. Dan yang sudah dihapus tidak bisa dilihat isinya. Ya, ini seperti ini. Yang belum dihapus bisa dilihat isinya dengan cara double klik. Nah, terbuka. Seperti ini contohnya. Nah, ini yang belum dihapus kita buka. Seperti ini contohnya. Oke, sekarang kita tutup. Untuk selanjutnya adalah mencari. Mencari itu searching kriteria, kita bisa berdasarkan kelompok call sign, misalnya Yankee Bravo saja, pada rentang waktu ini 28 Oktober 2021 jam 00 sampai 28 Oktober 2021 10.54. Kita cari, ternyata ada 5 Yankee Bravo, 3 Yankee Bravo. Kita lebih spesifik lagi, misalnya Yankee Bravo zero-nya ada berapa? Oh, ada 2. Misalnya Yankee Charlie saja ada berapa? Oh, ada 4. Misalnya Yankee Delta ada? Oh, ada. Kalau Yankee Charlie 2 misalnya, cuma 1. Jadi dengan cara mengisi call sign dengan kondisi tertentu bisa ditemukan lognya. Sekarang kita coba tampilkan semua. Caranya adalah dengan menentukan tanggal awal sampai tanggal akhir sampai ke level detik, level menit. Kita search, maka muncul semua. File ini bisa kita create ADIF seperti tadi kita buat. Selain itu juga kita bisa menciptakan QSL card, electronic QSL card. Jadi electronic QSL card itu filenya, latar belakangnya bisa secara random, yaitu apa saja file-file background itu bisa menjadi latar belakang QSL card. Tapi juga bisa kita pilih salah satunya, misalnya kita pilih hewan, maka seluruh hasil yang diciptakan gambarnya satu jenis. Sekarang kita coba tes dengan random ya, dengan random. Warna judulnya misalnya kita kasih merah, warna dasar QSL-nya kuning. Coba kita tes. Nanti hasil yang diciptakan akan terekam pada folder ini. Kalau kita klik create QSL, maka kita bisa lihat di file management. Nah, ini muncul file-file hasil buatan kegiatan tadi. Nah, ini gambar bunga. Kalau random, nanti gambarnya akan berbeda-beda. Nah, seperti ini.
Nah, jadi ada berapa jumlah master KSL card-nya, maka file-file tersebut akan terbentuk sesuai dengan uh, berapa jenis master KSL-nya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Secara random mereka akan terbentuk. Demikian. Untuk bagaimana mencetak secara spesifik nanti bisa kita tentukan. Misalnya bunga 01 seperti ini, atau bunga 02 latar belakangnya seperti ini. Kita bisa tentukan misalnya judul KSL card-nya warnanya merah, atau biru, atau hitam, atau putih. Misalnya kita klik putih, karena logo dalam bentuk kecil, maka alamat kita bisa dicetak agak tinggi. Tapi kalau logonya besar, maka cetaknya jangan di posisi atas. Kita coba ini dulu ya. Tulisannya kita kasih merah, data KSL-nya kuning. Sekarang kita namakan logo besar supaya kita mudah melihat hasilnya. Create KSL, kita lihat di file management. Nah, ini warnanya merah, tulisannya dia turun alamatnya. Begitu ya. Nah, yang lain coba kita lihat. Sama ya, merah di bawah. Coba kita rubah sedikit. Kalau ini warnanya biru. Kita ciptakan file KSL-nya tetap di folder logo besar. Sudah selesai. Coba kita file management. Kita lihat salah satunya. Nah, ini warnanya biru. Karena pilihan kita biru, maka jadi biru tulisannya. Sekarang kita coba kita ganti dengan logonya yang logo kecil. Nah, logo kecil itu maksudnya ini, logonya di sebelah kanan. Kita ganti foldernya supaya tidak tercampur. Misalnya kita kuning saja ya, kuning-kuning gitu ya. Kita create KSL di file manager. Kita lihat. Nah, ini tulisannya di bawah ya. Warnanya kuning, logo kecil di kanan. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagaimana caranya nanti. Karena logonya kecil, maka sebaiknya cetak alamat di posisi atas. Kita coba lagi, create. Sudah jadi, kita file manager, kita buka. Nah, ini lebih tinggi. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana kalau misalnya logo besar ada di kiri, maka pencetakannya ada di bagian bawah. Sementara kalau logonya kecil, itu alamatnya kita bisa letakkan posisi atas. Lalu satu hal lagi yang perlu diperhatikan, akan muncul QR code bisa di-scan untuk menjelaskan apakah ini valid ya, komunikasinya valid. Ada juga link yang bisa kita akses. Nanti dicoba sendiri ya, silahkan. Oke, kita tutup ini. Sekarang kita akan lanjutkan presentasi
selanjutnya pada video selanjutnya. Terima kasih.